Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kasus kecelakaan di kawasan Perumahan Hop memasuki babak baru. Pengemudi perempuan berinisial GR ditetapkan tersangka oleh polisi. GR diketahui mengemudikan kendaraan sepeda motor bernomor polisi KT2459QD dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, M pria yang diboncengnya meninggal lantaran mengalami luka cedera berat pada otak. Diketahui M tidak menggunakan helm saat kejadian. Dibeberkan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, GR bersama M melaju dari arah Gapura RT 25 Kelurahan Gunung Elai. Dia berniat menuju Kanaan. Laju kendaraan yang dikemudikan GR membuat kecelakaan tidak dapat dihindari. Dia tidak memperhatikan kendaraan di sekitarnya. Hingga akhirnya menabrak seorang pengemudi ojek online yang berkendara dari Jalan Simon Tampu Bulon. Akibat kecelakaan tersebut, GR terancam pidana pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dia terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Bapenda melakukan penyegelan terhadap 12 papan reklame milik Vivo. Hal ini dilakukan lantaran tidak membayar pajak selama 2 tahun terakhir ini. Penyegelan dilakukan di wilayah Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bayangkara, dan Jalan Brigjen Katamso. Dikatakan Kepala Bapenda Bontang Rafida, total 102 juta tunggakan pajak beserta denda yang mesti dibayar. Tahun 2020, Vivo telah membayar pajak senilai 66 juta. Tersisa denda tunggakan pajak sebesar 18 juta yang belum terbayarkan. Sementara di tahun 2021, mereka seharusnya membayar pajak beserta denda 84 juta. Penyegelan ini sebagai langkah tegas yang diambil oleh Bapenda setelah sebelumnya pihak Vivo dikatakan Rafida telah diberi peringatan bahkan hingga 3 kali. Hal ini mengingat pajak reklame merupakan salah satu objek pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dihubungi terpisah, leader Vivo Muben tidak banyak berkomentar. Dia mengatakan pihaknya tengah mengurus berkas tunggakan perpajakan yang menyebabkan 12 papan reklame Vivo disegel. Lapangan XMTQ Parkesit bakal dijadikan sentra UMKM. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rasa. Wali Kota Bontang Basri Rasa menyebut Bontang mesti punya pusat pengembangan produk-produk UMKM agar dapat dikenal lebih luas, sehingga jika ada tamu dari luar diarahkan ke lapangan Parkesit. Hal ini juga sejalan dengan program unggulan Basri Najira dalam hal pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor penting yang ikut menopang perekonomian, sehingga harus dibantu untuk bangkit di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kendati begitu, politikus PKB ini belum membeberkan konsep maupun kapan pusat UMKM itu akan dibuka. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Sementara Kepala Diskop UKMP Kamilan mengatakan sudah mendengar rencana wali kota tersebut. Adapun UMKM yang nantinya diberdayakan akan dipilah, tidak semuanya bisa masuk, mengingat tempat yang terbatas, sehingga dilihat mana yang sekiranya bisa dipasarkan untuk oleh-oleh Bontang. Tempat isolasi terpusat yang menggunakan rusunawa guntung kembali dibuka. Hari pertama dibuka langsung dihuni oleh 3 pasien. Rusunawa Guntung memang diperuntukkan bagi warga Bontang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Penanggung jawab isoter Dr. Irsal mengatakan 3 pasien tersebut berasal dari wilayah Bontang Utara. Sebelumnya mereka mesti menjalani pemeriksaan oleh tim medis Bontang Utara 1 sebelum akhirnya dibawa ke lokasi isoter. Dari 3 pasien ini, 2 diantaranya mengalami gejala ringan sedangkan 1 orang lainnya tanpa gejala. Dari 90 kamar yang tersedia di Guntung, saat ini sekitar 32 kamar yang telah siap pakai, tepatnya di lantai dasar hingga lantai 3. Sekira 25 tenaga kesehatan turut disiagakan, mulai dari seorang dokter, 13 perawat, 1 apoteker, pelayan pendaftaran, petugas disinfeksi, dan supir ambulans. Ditambah dengan petugas keamanan dari Satpol PP dan juga instansi terkait seperti BPBD. Isoter ini sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Bontang, mengingat saat ini Bontang tengah menerapkan PPKM level 3. Demikian sorotan sepekan kali ini, terus ikuti informasi terbaru kami melalui www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.